Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah. Wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Baiklah adik-adikku segala yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kuliah kita, yang mana kita akan membahas tentang hadis berdasarkan kuantitasnya. Nah, para ulama kita itu sudah memilah-milah, kemudian mereka menyendirikan beberapa hadis berdasarkan kuantitas. Nah, kuantitas ini dipilih karena memang hadis itu tidak lepas dari yang namanya perawi, ya, atau perawi, yang mana nanti akan terdapat dalam sanad-sanad hadis tersebut. Nah, maka dengan pembagian kuantitas ini kita akan mengetahui mana hadis yang dapat kita menjadikan pijakan dalam berakidah, ya, atau menjadi dasar-dasar pokok agama kita, dan mana yang hanya digunakan dalam hal halal dan haram saja. Dan juga pada tempat-tempat yang lain, pada permasalahan-permasalahan yang lain. Nah, maka simak videonya sampai habis agar kita tidak salah dalam memahami, karena materi ini juga penting sehingga kita mengamalkan sesuatu, kita beramal meyakini sesuatu yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dari Rasulullah SAW, itu kita yakin 100%. Kita membahas tentang hadis berdasarkan kuantitasnya. Baik, pembagian hadis berdasarkan kuantitasnya atau banyaknya jumlah perawi. Jadi hadis itu pasti ada perawi, dan ini pembagian itu berdasarkan banyaknya jumlah perawi. Maka hadis-hadis Nabi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama mutawatir, yang kedua ahad. Ahad, ya, bedanya ya. Nah, ya, kita bahas sekarang yang pertama. Mutawatir artinya beriringan, yaitu hadis-hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh orang banyak atau jumlah besar perawi, dan berdasarkan logika atau kebiasaan mustahil mereka akan sepakat untuk berdusta. Jadi nggak mungkin mereka itu janjian, ayo kita bikin hadis bareng-bareng yang mana itu dinisbatkan kepada Nabi. Mungkin ya. Periwayatan seperti itu terus-menerus berlangsung atau berkesinambungan semenjak tingkatan yang pertama sampai tingkatan yang terakhir berdasarkan panca indera atau langsung didengar dan dilihat. Nah, jadi syarat mutawatir ini ada, yang pertama adalah orangnya banyak, yaitu yang meriwayatkan banyak. Tiap tingkatan itu banyak. Nah, kemudian periwayatannya itu terus menerus. Nah, setelah sahabat, nanti kemudian setelah sahabat meriwayatkan ke murid-muridnya. Nah, murid-muridnya ini juga banyak. Nah, terus itu, dan periwayatannya itu dengan panca indera, yaitu secara langsung, khusus meriwayatkan hadis, langsung diriwayatkan. Ini adalah syarat mutawatir. Nah, kemudian jumlah mutawatir tiap tingkatan minimal 10 perawi atau lebih. Ada yang mengatakan minimal 4. Hukum mengingkari hadis mutawatir adalah kufur. Nah, jadi jumlah mutawatir tiap tingkatan, itu misalkan tingkatan sahabat, kemudian bawahnya lagi murid-muridnya sahabat adalah tabi'in, kemudian bawahnya lagi murid-muridnya adalah tabi'in, dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, itu tiap tingkatan
sahabat, kemudian tabi'inya, kemudian bawahnya lagi itu minimal 10 perawi, tiap tingkatan 10 perawi, makanya dikatakan banyak. Ada ulama yang mengatakan minimal 4. Maka hukum mengingkari hadis mutawatir ini adalah kufur. Nah, karena sama aja dia mendustakan apa yang dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hadis mutawatir ini dapat dijadikan dalil dalam akidah atau keyakinan karena perawinya sangat banyak. Nah, kemudian selanjutnya pembagian hadis mutawatir. Hadis yang pertama, hadis mutawatir lafzi. Nah, yang namanya pembagian ini dibagi menjadi dua ya. Pembagian hadis mutawatir itu ada dua. Yang pertama hadis mutawatir lafzi, yaitu hadis yang sama persis susunannya, susunan redaksinya, dan demikian juga pada hukum dan maknanya. Nah, contohnya adalah sabda Nabi SAW, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduk di neraka. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi hadis ini memang secara lafaz atau redaksi diucapkan Nabi, tidak ada tambahan satu kata pun. Demikian juga tentang hukum dan makna dari hadis ini. Jadi sahabat itu memaknainya sama. Intinya siapa yang berdusta atas nama Nabi, maka hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka atau pesen tiket. Dia sudah pesen tiket di neraka. Kemudian yang kedua adalah hadis mutawatir maknawi. Apa itu hadis mutawatir maknawi? Yaitu hadis yang disepakati penulisannya atas maknanya tanpa menghiraukan perbedaan pada lafaz. Nah, jadi mutawatir itu ada dua ya, ada lafzi, ada maknawi. Kalau lafzi itu redaksi kata-katanya itu sama persis seperti yang diucapkan Nabi, nggak ada tambahannya. Akan tapi kalau mutawatir maknawi, lafadznya ada sedikit perbedaan, tapi makna atau inti atau artinya sama, maksudnya sama. Nah, makna atau inti itu maksudnya sama. Jadi ada dua. Nah, maka barang siapa mendustakan atau mengingkari ya hadis mutawatir ini, baik lafzi atau maknawi, itu hukumnya kufur karena dia mendustakan apa yang dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ini adalah contoh skema hadis mutawatir. Nah, di sini itu saya memberi contoh yang tadi yang saya mengatakan bahwa tadi mutawatir itu minimal 10. Nah, itu adalah pendapat mayoritas ulama. Nah, tapi ada sebagian kecil ulama yang mengatakan hanya cukup 4 saja. Nah, kalau di bawah 4 nanti baru mutawatir. Nah, di sini saya memberi contoh yang 4 ya, karena kalau 10 banyak nanti makanya. Nah, ini yang pertama itu kan hadis Nabi. Kemudian Nabi ketika bersabda itu yang mendengar banyak, seperti Ali bin Rabi'ah, Anas bin Malik, Abu Hurairah, Abdullah bin Zubair itu mendengar. Dan kemudian mereka itu nggak ada yang salah, maksudnya dengar lafadznya Nabi, lafadz dari Nabi itu nggak ada tambahan-tambahan. Mereka langsung mengingatnya, menghafalnya, kemudian disampaikan kepada murid-muridnya. Nah, Ali bin Rabi'ah ini mempunyai murid Sa'id bin Ubaid, Anas bin Malik mempunyai murid Abdul Aziz, kemudian Abu Hurairah mempunyai murid Abdul Sholih, kemudian Abdullah bin Zubair mempunyai murid Amir bin Abdullah bin Zubair. Ya, ini setiap garis ini adalah satu tingkatan sama-sama sahabat. Bawahnya lagi murid-muridnya sahabat, bawahnya lagi itu adalah murid sahabat, bawahnya lagi terus seperti itu.
Nah, sampailah kepada seorang mukharrij atau yang menulis, nah yaitu Imam Muslim dan Imam Bukhari yang keluar sendiri. Nah, jadi setiap tingkatan ini minimal itu tadi ya, kalau mayoritas ulama mengatakan minimal 10, ada juga yang mengatakan 4, ada yang juga yang mengatakan harus 70 dan lain sebagainya. Nah, maka jika ada hadis yang seperti ini, maka hadis tersebut adalah mutawatir karena banyak yang meriwayatkan. Nah, kemudian hadis mutawatir sudah selesai kita bahas. Nah, maka sekarang kita akan bahas hadis ahad dan pembagiannya. Nah, ahad berarti satu, artinya ahad itu satu, maka ahad sebagai jamaknya berarti satu-satu. Menurut istilah, hadis ahad adalah hadis atau khobar yang jumlah perawinya tidak mencapai jumlah perawinya hadis mutawatir. Jadi nggak sampai, paling tol ya 4 lah palingnya, atau nggak sampai 10. Baik perawinya itu seorang, atau 2 orang, atau 3 orang, atau 4 orang, atau 5 orang, dan seterusnya. Tetapi jumlah tersebut tidak memberi pengertian bahwa hadis tersebut masuk ke dalam hadis mutawatir. Intinya hadis ahad ini yang perawinya tidak sebanyak mutawatir. Jadi yang harus diingat itu, mayoritas ulama itu mengatakan bahwasanya mutawatir itu minimal satu tingkatan itu jumlahnya 10 orang, walaupun ada yang mengatakan yang minimal 4 orang. Jadi hadis ahad terbagi menjadi 3. Nah, hadis ahad itu karena kurang perawinya dari mutawatir atau tidak sebanyak mutawatir, itu terbagi menjadi 3, yaitu hadis masyhur, hadis asis, dan hadis gharib. Nah, yang pertama adalah hadis masyhur. Masyhur berarti populer. Masyhur itu artinya populer, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang rawi atau lebih dan belum mencapai derajat mutawatir. Contoh hadis Nabi SAW, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi. Nah, yang artinya seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin tidak terganggu oleh lidah dan tangannya. Hadis ini riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam At-Tirmidzi. Nah, hadis di atas sejak dari tingkatan sahabat sampai ke tingkat imam-imam yang membukukan hadis diriwayatkan oleh tidak kurang dari 3 perawi dalam setiap tingkatan. Jadi intinya hadis masyhur itu minimal dalam satu tingkatan itu 3 atau lebih. Nah, misalkan 4, 5 ya, karena kan kalau mutawatir tadi kan mayoritas ulama mengatakan minimal 10. Jadi kalau hadis masyhur berarti minimal 3 dalam satu tingkatan. Nah, misalkan sahabatnya 3, kemudian nanti muridnya sahabat ya satu tingkatan itu, satu generasi ya, itu 3. Nah, jika di tingkatan ke-1 diriwayatkan oleh 3 perawi, lalu pada tingkatan selanjutnya diriwayatkan lebih dari 3 perawi, tetap disebut hadis masyhur. Jadi misalnya sahabat yang mendengar Nabi itu hanya 3, yang meriwayatkan hadis itu hanya 3 ya, yang meriwayatkan hadis. Kemudian seorang sahabat mempunyai murid 10, sahabat satu lagi mempunyai murid 12, sahabat satu lagi mempunyai murid 1. Nah, maka tetap itu disebut hadis masyhur karena dalam satu tingkatan itu hanya 3 saja yang meriwayatkan. Walaupun misalkan yang sebenarnya ini misalkan saja ya, misalkan yang sebenarnya yang mendengar Nabi itu 50 sahabat, tapi yang meriwayatkan hanya 3, ya sudah, tetap ini menjadi hadis masyhur. Walaupun
sebenarnya kalau yang 50 tadi meriwayatkan semua murid-muridnya, itu mereka hadis ini derajatnya bisa menjadi mutawatir. Akan tapi kan ini belum tentu gitu loh. Nah, belum tentu. Nah, jadi minimal cirinya hadis masyhur itu minimal dalam satu tingkatan itu ada 3 orang yang meriwayatkan. Ini adalah skema hadis masyhur ya. Skema hadis masyhur dari sahabat itu ada dari paling kanan ya. Dari sahabat ada yang namanya Jabir. Kemudian nomor 2 yang tengah itu ada namanya Abu Musa. Kemudian yang ketiga yang paling kiri itu ada Abdullah bin Amr bin As. Nah, Jabir mempunyai murid namanya Abu Zubair. Kemudian Abu Musa meriwayatkan hadis ini kepada Abu Burdah bin Abi Musa. Kemudian Abdullah bin Amr bin As meriwayatkan hadis ini kepada Abil Khair dan Asy-Sya'bi, dan seterusnya sampai dibukukan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang paling bawah itu ya, ada Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini disebut hadis masyhur karena apa? Walaupun yang meriwayatkan banyak, nah ini kan banyak, ini yang meriwayatkan banyak, setiap tingkatan itu 4, bahkan 5, bahkan 6. Akan tetapi yang di satu tingkatan, yaitu setingkatan sahabat, ternyata hanya 3, maka termasuk hadis masyhur. Kemudian yang kedua adalah hadis ahad. Itu pembagian yang kedua ada namanya hadis aziz. Nah, aziz berarti mulia atau kuat. Nah, aziz itu arti sebenarnya mulia atau kuat, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 2 perawi. Nah, baik sahabat atau setelahnya, kendati 2 perawi itu pada satu tingkatan saja, dan setelahnya itu diriwayatkan oleh banyak perawi. Nah, kalau tadi hadis masyhur 3, kalau ini 2. Nah, itu yang gampang untuk mengingat. Ini skemanya. Nah, yang paling atas ini adalah Nabi. Nabi bersabda. Nah, kemudian yang meriwayatkan sabda Nabi itu, misalnya dalam satu tingkatan ini, tingkatan sahabat ada 2, cuma 2. Sahabat 1 dan sahabat 2. Sudah. Nah, walaupun sahabat 1 itu punya 2 murid nih, tabiin 1, tabiin 2. Kemudian sahabat yang kedua punya murid juga tabiin 3 dan tabiin 4. Atau misalkan sahabat 1 mempunyai murid 10, tabiin 1 sampai 10. Dan sahabat 2 mempunyai murid misalkan 50. Nah, itu tetap hadisnya dinamakan atau derajatnya itu hadis aziz. Karena apa? Nah, dalam satu tingkatan itu hanya 2 perawi, walaupun di bawahnya nanti itu diriwayatkan oleh banyak orang. Nah, itu hadis aziz. Kemudian selanjutnya ada yang ketiga, ada hadis gharib. Nah, gharib ini berarti jauh. Arti dari gharib itu jauh, yaitu terpisah atau menyendiri. Maaf, berarti jauh, terpisah atau menyendiri dari yang lain. Kalau di Arab sana, gharib itu biasanya dipakai untuk kosakata aneh. Iya, aneh ini orangnya. Nah, misalkan begitu, gharib. Nah, kemudian apa itu hadis gharib? Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 1 orang perawi. Dia sendirian dia. Pada tingkatan manapun dalam sanad, baik tingkatan sahabat, tabiin atau setelahnya. Nah, ini hadis gharib ya, hadis gharib yang bawah ini skemanya. Nah, Nabi bersabda, yang meriwayatkan itu hanya yang paling atas ini sahabatnya, itu hanya Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab meriwayatkan hanya kepada Alqamah bin Waqqas. Kemudian Alqamah bin Waqqas hanya meriwayatkan kepada Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Muhammad bin Ibrahim At-Taimi meriwayatkan kepada Yahya bin Sa'id Al-Ansori. Nah, kemudian baru Yahya bin Sa'id Al-Ansori punya murid banyak. Ada Sufyan, ada Hamad, ada Al-Qais,
ada Malik, ada Abdul Wahab, dan seterusnya. Nah, maka karena dari atas, dari sahabat itu hanya Umar bin Khattab yang meriwayatkan, kemudian yang meriwayatkan dari Umar bin Khattab hanya satu orang, kemudian dari satu orang ini yang meriwayatkan lagi hanya satu orang, ini satu tingkatan sudah satu, sebenarnya cukup satu Umar bin Khattab kok. Kemudian ke bawahnya nanti walaupun dua, tetap disebut hadis gharib. Nah, hadisnya tuh aneh, kok hanya satu, walaupun itu ya kadang sahih, kadang dhaif juga, karena ada juga hadis gharib yang sahih ada. Nah, kayak seperti hadis ini hadis tentang niat ya, sanad hadisnya tentang niat. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala amal perbuatan itu disertai dengan niatnya, yaitu sahnya itu dengan disertai niatnya. Nah, maka karena ini hanya satu-satu, itu menjadi aneh gitu. Nah, menjadi jauh atau terpisah atau menyendiri hadis ini, karena dari awal itu yang meriwayatkan hanya Umar bin Khattab, kemudian Umar bin Khattab yang meriwayatkan dari Umar bin Khattab itu hanya Alqamah bin Waqqas. Nah, karena ya secara logika ya, mungkin dari sahabat mungkin bisa aja satu, atau dari Siti Aisyah hanya satu yang melihat Nabi di rumah lagi melakukan ini, misalkan mandinya begini, kalau pakai sendal begini, kalau pakai baju begini misalkan. Tapi setelahnya biasanya pasti banyak gitu loh. Ini malah satu. Nah, tapi ya cukup sebenarnya kalau Umar bin Khattab saja misalkan yang sahabat ya, atau Siti Aisyah saja misalkan yang sahabatnya, itu tetap menjadi hadis gharib. Nah, di sini para ulama itu ada yang menilai begini. Awalnya gharib, jadi dari sanad Umar sampai Yahya ini gharib. Umar kan satu, kemudian Alqamah yang kedua, kemudian Muhammad bin Ibrahim At-Taimi ketiga, kemudian sampai Yahya bin Sa'id Al-Ansari itu 4. Itu awalnya gharib, tapi karena setelah Yahya ini banyak yang meriwayatkan, maka jadi masyhur. Nah, karena ini banyaknya enggak sampai derajat mutawatir dalam satu tingkatan loh ya. Ini kan dalam satu tingkatan ada Sufyan, ada Hamad, ada Al-Qais, ada Malik, ada Abdul Wahab. Ini kan enggak sampai derajat mutawatir yang minimal 10 tadi. Nah, ada yang menilai begitu. Nah, jadi hadis ini awalnya memang tetap disebut gharib. Walaupun ini semuanya yang perawi ini terpercaya semua, ini masuk klasifikasi semua ini, kuat hafalannya, orangnya ulama, menjaga kehormatannya, kemudian sanadnya tersambung, tidak ada cacat dan lain sebagainya. Nah, ini tetap disebut hadis gharib. Nah, inilah penjelasan tentang hadis berdasarkan kuantitasnya, yang mana pembagian ini sudah dilakukan oleh para ulama, dipilih-pilih. Nah, kita tinggal mengamalkan dan meyakininya saja. Ingat, hadis mutawatir itu jika kita ingkari, maka konsekuensinya kita bisa menjadi kafir atau keluar dari Islam, karena perawinya sangat banyak sekali. Tidak mungkin mereka itu kumpul sepakat untuk bohong atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka adik-adikku semuanya terus semangat belajar, jangan kendor semangatnya, gunakan waktumu sebaik-baiknya. Insya Allah Allah akan memberikan kemudahan dan mengabulkan apa yang kalian cita-citakan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Usikum wa ya nafsi bittaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.